Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adada kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita lagi di dalam majlis ta'lim Nurul Yaqin yang pada malam ini bertempat di rumahnya Bang Fani beserta keluarga besarnya. Kita doakan Bang Fani beserta keluarga besar dan anaknya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang solehah dan diberikan keturunan laki-laki. Amin. Allahumma amin. Juga khususnya kita semua yang hadir di sini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya. Allah lancarkan, perluas daripada rezekinya. Dan Allah berikan istiqomah kita hadir dalam majlis ta'lim. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum istiqomah, mudah-mudahan jadi istiqomah. Yang istiqomah tambah istiqomah lagi. Yang belum merapat, merapat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui tadi kalau kita baca Maulid di pasal ketiga disebutkan hatta unadarfa wasal tu'ata wa qul yusma liqaulika najmu fakhrika bana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta unadarfa, sampai kata Rasulullah, aku diserukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta unadarfa, aku lagi enak-enak sujud sama Allah, disuruh angkat kepalaku. Hatta unadarfa wasal tu'ta, mintalah, tu'ta maka akan aku berikan wahai Rasulullah. Kata Allah, akan diberikan, akan dikabulkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi sujud sama Allah, bangun. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tahu daripada umatnya Rasulullah SAW bagaimana kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh bangun sama Allah. Hatta unadarfa irfa wasal tu'ta, minta apapun maka aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qul yusma, katakanlah maka akan aku dengar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti di hari kiamat posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud minta syafaat kepada umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Buat kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kurang apa lagi kita hidup nih? Udah enak. Akhirat kalau kita rajin salawat, insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti orang kalau sering selawat ini berubah hidupnya. Kalau orang selawat tapi nggak berubah hidupnya, kurang banyak selawatnya, atau masih belum hudur dan tidak dihadirkan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mesti kalau orang cinta selawat, orang gemar berselawat, senang selawat, mesti tiap hari, tiap waktu ada aja kebaikan-kebaikan perubahan di dalam dirinya.
menjadi selalu pengen lebih baik, tidak ada di dalam rasa dirinya kebenaran, dia benar, dia hebat, dia pintar, dia jago, dia alim, enggak. Tetapi dia ngerasa kurang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa di dalam dirinya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayol ikhwan, hadirkan hati kita saat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita hadir di majlis-majlis seperti ini, sayang sekali kalau kita di dalam majlis tapi kita memikirkan kemana-mana, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan kita dari masa hidupnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Sekarang juga mikirin kita, tapi apakah pernah kita berpikir untuk membahagiakan, membanggakan, membikin girang, senang hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita bisa berbuat buat Rasulullah SAW? Kita nggak bisa nyenengin Rasulullah, ajak teman-teman kita hadir majlis. Kita kasih hadiah kayak, misalnya kita punya serotong, kita punya cincin, punya batu, ajak teman kita. Bang nih, tapi ntar hadir ya, sekali aja misalnya gitu. Sekali aja. Insya Allah kalau dia cocok, dia bakalan hadir lagi ke majlis. Ada, itu mudah-mudahan kita niatin. Ajak teman kita ini buat nyenengin Rasulullah SAW. Allah mudah-mudahan ngajak teman ini jadi wasilah, jadi perantara menambahnya cinta aku kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ridhonya Nabi Muhammad SAW menyertai kepada kita semua. Kita nih hidup nih selalu ditipu oleh syaitan, syaitanul la'in, setan yang terlaknat. Lawannya dengan gimana? Kita hadir di dalam majlis buat nguatin jiwa raga kita. Jiwa nih hati, raga adalah badan. Hati sehat, kita hadir majlis, hati sehat, badan juga sehat. Makanya orang-orang ulama, para habaib yang kuat kesana kesini, kita ngelihat, wah ini kok habaib kiai ini kok nggak ada capeknya, kesana kesini, wiridnya kuat, makanya tenaganya juga kuat. Hubungan kepada Rasulullah SAW dibangun karena capeknya dia nggak mau, capeknya nggak ada manfaat apa-apa. Kalau capeknya urusan majlis tapi buat dunia, nggak bakal dapet apa-apa. Tapi kalau capeknya majlis niatin buat akhirat, dunianya kita juga menikmati, bukan dunianya kita tidak menikmati. Makanya kita hadir majlis, rapiin lagi niat kita, perbaiki lagi betul-betul niat kita, ya. Jadi kita hadir majlis, nggak apa-apa kita minta permudah urusan dunia, tapi jangan lupa kalau kita hadir majlis, minta perbaiki juga urusan kita untuk menuju akhirat. Itu yang lebih penting. Kalau kita minta sama Allah, minta perbaikin urusan yang menyambung dengan akhirat, maka urusan yang menyambung dengan dunia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ingatnya dunia mulu, dunia. Yuk kita hadir di majlis ini suatu gemblengan jiwa kita. Jadi harus ada perubahan. Niat harus yang banyak. Jangan sudah ada penting hadir majlis dulu dah. Iya bagus, begitu bagus, Masya Allah. Tapi sayang kalau niat kita sedikit. Niat yang banyak. Niat ya Allah, biar aku majlis, Allah permudah urusan nikah misalnya. Ya Allah permudah urusan kerjaan sehingga aku nanti kerja, ya Allah minta sama Allah biar dikasih kekuatan sama Allah. Meskipun pulangnya sampai agak malam, sampai maghrib, tapi Allah kasih tenaga, Allah kasih kita mudah jalan untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Kita kalau nggak ada dari majlis kayak begini, majlis ta'lim, majlis ilmu, ada rotib, ada maulid, mau kasih makan apa ruh kita? Masa kita mikirin apa namanya urusan makan buat di perut doang, nggak kita pikirin apa urusan buat makan di dalam hati kita. Pikirin juga buat hati kita. Buat zahir kita pikirin. Bagus, karena kita harus mensyukuri. Makan ini termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan batasan-batasan tertentu, bukan sedikit-sedikit makan. Dan batin kita ini harus diperhatikan ayuhal ikhwan. Makanya jangan lupa didasari dengan niat. Niat ini mendobrak daripada kehidupan kita. Kehidupan kita yang susah, sengsara, niat yang baik Allah perbaiki, Allah permudah, Allah kasih nikmat, Allah kasih surga daripada hidup kita. Nikmat, nggak pernah susah, nggak pernah pikir masa kita mau sih dipusingin sama dunia. Hadir majlis ini, kita ini udah dapat perhatian
daripada Rasulullah SAW. Masa kita nggak merhatiin diri kita, sedangkan Rasulullah merhatiin diri kita? Kita nggak merhatiin diri kita. Merhatiin diri kita buat apa? Merhatikan diri kita agar kita dapat memerhatikan Rasulullah, memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jangan takut, kenapa sih diperbudak sama dunia? Ya dunia nih kalau bisa di bawah kaki kita. Jangan kita pusing gara-gara nggak ada duit. Terus kita nggak mau ngaji, nggak ada duit, mau ngambek kita sama Allah. Hah? Masa kita ngambek sama Allah? Ya Allah, jangan begitu ya. Kita nggak ada duit, ya nggak apa-apa, yang penting bisa hadir majlis. Jangan sampai nggak ada duit mogok majlis. Kalau mikir dunianya dapat masih mending dah, masih mending, ya nggak? Udah ngurusin dunia kagak dapat, wala dunia wala akhirat. Makanya kalau kita ngejar akhirat, dunia yang ngejar kita. Kan palanya udah kita pegang. Ini kayak hewan nih. Kalau kita akhirat nih palanya, buntut ngikut. Kalau kita pegang buntut, kita di belakang nggak bakal bisa dapat pala. Ya, dunia ini mesti ngikut sama akhirat. Makanya tapi kuncinya tadi perbaiki daripada niat kita dalam hadir majlis. Perbaiki dalam sangkaan kita. Husnuzon kita sama Allah bagaimana? Husnuzon kita sama guru bagaimana? Husnuzon kita sama para ulama bagaimana? Husnuzon kita kepada para solihin bagaimana? Perbaiki sangkaan baik-baik kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbaiki juga sangka kita kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah bersangka buruk apalagi sama Rasulullah SAW. Kita berprasangka baik. Rasulullah juga nggak mau kita susah. Rasulullah juga nggak mau kita menderita. Rasulullah merasa sedih kalau umatnya sedih. Merasa susah, menjadi beban buat Rasulullah kalau kita terbebani. Ya ini Rasul sifatnya ini mikirin kita. Ya jadi kita harus husnuzon sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang menggapai daripada ridhonya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dapat ridhonya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayol hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke hadis ke-8. Al-haditsus samin. Hadis yang ke-8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baina kulli adzanain salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-8, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara dua azan. Maksudnya apa? Azan dan qomat. Azanain, dua azan. Itu kalimat daripada musanna, bentuk daripada musanna, dua. Azanain, dua azan. Yaitu apa maksudnya? Azan dan qomat. Di antara azan dan qomat, maksud Rasulullah SAW, sama kayak kita pernah dengar nggak? Bainal isya'in, di antara dua isya, bukan dua isya. Apa maksudnya? Antara maghrib dan isya. Nah kurang lebih sama seperti itu. Dan ini nih, baina kulli azanain, di antara dua azan atau antara azan dan iqamat terdapat sholat bagi yang ingin menghendaki, bagi ingin yang menunaikan. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan hadis ini adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang kalau usolli udah cukup. Dan sholat sunnah mutlak ini tidak boleh dilakukan ketika waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu-waktu yang diharamkan sholat, seperti habis asar, sebelum maghrib, habis subuh, sama sebelum terbitnya daripada matahari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini maksudnya sholat sunnah mutlak ini boleh sebelum sholat daripada fardu. Kalau keburu, kalau sekiranya masjid atau mushola tersebut antara azan dan qomat misalnya waktunya 10 menit. Jadi kalau kita sholat qobliyah masih ada waktu. Nah, makanya kita ada sholat sunnah
mutlak. Dan ini sholat sunnah di antara dua azan ini, antara azan dan qomat ini, termasuk waktu yang kalau kita berdoa mustajab, yang kalau kita berdoa diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fil ula. Nah, dari sini yuk same-same bareng-bareng kita ingat-ingat, kita rapiin lagi. Jangan kita tinggalin sholat qobliyah, jangan kita tinggalin sholat ba'diyah. Jangan buru-buru sholat langsung jalan baca wirid dulu. Begitu juga sekarang sayang banyak orang habis sholat wajib, sholat sunnahnya tinggal. Jangan ditinggalin sayang, 2 rakaat doang. Baca Fatihah sama surat pendek aja cukup. Yang penting kita tidak meninggalkan. Kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha nih kita perbaikin daripada yang bolong-bolong ini, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti buru-buru mau ninggalin habis sholat? Jangan yang wajibnya aja yang kita kerjain, tapi yang sunnahnya juga kita kerjain. Jangan mau kita dibawa diri kita ditipu oleh setan buat buru-buru angkat kaki daripada tempat sholat kita, daripada tempat sujud kita. Kita banyak bisa yang kita baca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu termasuk bentuk istighfar dan taubat kita. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, yang mana tidak ada Tuhan. Wal hayyul qayyum, ialah Allah yang maha hidup, yang maha kuat. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kita resepin. Pada saat itu kita niat taubat. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalal wal ikram. Wadkhilna, ada juga diriwayatkan wadkhilna daroka darussalam. Dar itu kan rumah artinya. Wadkhilna daroka darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alit ya dzal jalali wal ikram. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya salat boleh, maksudnya ini boleh kalau mau salat sunnah selain salat sunnah qobliyah. Dalam hadis keterangan ini boleh kalau mau melakukan salat sunnah yang lainnya, misalnya salat sunnah wudu misalnya. Boleh. Habis itu salat sunnah qobliyah udah pasti ya. Salat sunnah qobliyah kecuali khilaf salat sunnah qobliyah maghrib. Ini kalau pendapat ulama lebih kuat di dalam mazhab Syafi'i, qobliyah maghrib ini tidak dilakukan, tapi nanti ketika ba'diyahnya bisa sampai 20 rakaat, yaitu dengan sholat awwabin. Adapun azan adalah i'lamu bihuduril waqt. Apa itu azan? Pemberitahuan masuknya waktu. Masuk waktu, maka kodenya adalah azan, masuk waktunya sholat. Dan apa qomat? I'lamu bi fi'lis shalah. Pemberitahuan akan didirikannya sholat. Beda kan? Azan pemberitahuan masuk waktunya sholat. Iqamat pemberitahuan bahwa sholat akan didirikan. Sholat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat antara azan dan qomat ketika masuknya daripada waktu tersebut. Jangan kita tinggal, ya maksudnya kita hadir majelis ini, ntar kita rapiin nih yang bolong-bolong, wajibnya masih banyak tinggal rapiin, sunnahnya juga jangan kita tinggalin ya. Sayyidina Muhammad, kemudian tasbih
33, tahmid 33, takbir 33. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 34 kali Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yo, lagi-lagi kita rapiin nih. Kita biasain kalau kita hadir ke majlis nih, anggap kita hadir ke bengkel ruh. Kita ke majlis ini, kita kalau ke bengkel kan ada tujuan kan? Sakit apa nih motornya? Kenapa Pak motornya? Kenapa Pak mobilnya? Oh ini Pak knalpotnya ngebul. Nah. Oh ini apa pengapiannya kurang. Atau misalnya ini apa namanya knalpotnya berebet. Misalnya begitu. Kita ke bengkel kan kita ceritain keluhan kan. Nah kalau kita datang ke majelis, ke bengkel rohani, kita ceritakan keluhan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kok saya masih sering ngomongin orang. Ya Allah, kok saya masih suka mau tahu urusan orang. Ya Allah, perbaiki hidupku. Ya Allah, perbaiki sholatku. Ya Allah, aku malu banyak bolong sholat, tapi aku berat buat melakukan sholat. Ya Allah, tuntun aku, kasih keentengan di dalam melangkah, kasih kemudahan di dalam memijak. Ya Allah, kita minta di bengkel ruhani sama Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah paling enak dah kita di majlis, kita tumpahin semua hajat-hajat kita keluh kesahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis. Minta perbaiki diri sebagaimana bengkel memperbaiki daripada kendaraan, di majlis juga memperbaiki daripada hati dan pikiran kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin.